menyaksikan dialog kata data dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019 dengan tema kemitraan bisnis untuk peningkatan ekonomi lokal berkelanjutan. Oke, baik. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Hidayatullah Syahid, Bupati Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Oke, apa kabar Bapak? Baik. Baik ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan tentang potensi ekonomi dan mungkin bagaimana perkembangannya saat ini di wilayah Bapak? Kepahyang salah satu kabupaten kota di Bengkulu. Ya. Dari 10 kabupaten kota, salah satu kabupaten Kepahyang. Kepahyang terletak pada daerah pegunungan, jadi cuacanya dingin. Ada berbagai potensi komoditi unggulan kita. Iya. Pertama kopi Kopi jenis Robusta. Ada juga teh dan hasil pertanian lainnya. Nah, kopi ini kita sudah memiliki namanya SIG. SIG apa tuh, Pak? Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta. Oke. Nah, itu. Kemudian juga ada berbagai produksi pertanian. Tapi dari beberapa sektor yang tadi Bapak sebutkan, itu yang paling potensial begitu Pak untuk untuk ditingkatkan dari sektor ekonominya sendiri itu apa Pak? Ya, pertama karena kita menyadari Kepahyang itu adanya di kawasan hutan lindung dan suaka, jadi tidak mungkin kita mengekstrak alam dengan pertambangan dan sebagainya. Jadi kita alihkan ke pariwisata, wisata alam atau ekoturism itu yang tidak merusak alam, jadi yang ramah lingkungan. Nah, karena itu kembangkan pertanian dalam arti luas, kopi, perkebunan, perikanan, juga berbagai komoditi perkebunan kita seperti kopi dan sebagainya tadi. Nah, satu sisi kita menumbuhkan ekonomi kerakyatan dengan UKM-UKM digandengkan dengan kegiatan pariwisata, jadi tidak masalah. Jadi konsepnya ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan ya. Oke, baik. Namun untuk strategi nih Pak, kita udah bicara tentang strategi. Tentunya dengan mengembangkan berbagai sektor tadi, ekonomi di sektor yang tadi Bapak sebutin itu butuh pembiayaan dan juga harus menarik para investor. Nah, bagaimana strateginya nih Pak? Kita sudah memiliki rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Di situ kita berbagi peran. Mana peran pemerintah, mana peran dunia usaha, di mana peran masyarakat. Karena itu harus sinergi. Jadi investasi tidak mungkin dari hanya pemerintah. Kita mengundang investor untuk membuat berbagai kegiatan. Oleh karena itu kita buka seluruh kelasnya dan kami mempermudah perizinan untuk masuk ke Kepahyang. Semana-mana yang bisa kita gandeng teman-teman dari swasta, juga mungkin kerjasama dengan berbagai lembaga, terutama juga dengan arahan dari Kementerian Pariwisata yang kita harapkan. Tapi untuk peran para stakeholder begitu Pak untuk dalam pengembangan ekonomi sendiri bagaimana Pak? Ya, pasti kita terkait. Pemerintah itu kan salah satu. Ada juga namanya dunia akademisi, dunia usaha, dan para pemerhati kan. Itu kita gerakkan, kita sinergikan. Termasuk barangkali juga para pemerhati dunia usaha seperti misalnya pariwisata. Ada komunitas yang mendukung itu. Kita juga ada arung jeram, ada air terjun kita manfaatkan. Memang tidak mungkin lepas pemerintah itu hanya motivator dan menumbuhkan aja. Karena pada dasar nanti kita harapkan dunia usaha yang lebih masuk. Gitu. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, bagaimana tantangan gitu ya, tantangannya untuk mengembangkan tadi ekonomi lokal Bapak tadi dan mungkin target 5 tahun ke depan nih Pak, kan nih mumpung nih akan ada kabinet baru gitu ya 5 tahun ke depan. Bagaimana target Bapak sendiri? Pertama, bagaimana keterbatasan infrastruktur itu hambatan pertamanya, infrastruktur di daerah, apakah dalam bentuk jalan, jembatan dan sebagainya. Karena kalau bicara pariwisata namanya ada 3A tadi, accessibility, kemudian juga atraksi dan amenity. Nah, kita masih terbatas nih, hotel-hotel masih terbatas infrastruktur. Namun kita berpikir harus dimulai. Bagaimana kita mengundang para investor untuk bersama-sama kita. Yang penting pemerintah memberi kesempatan sebesarnya dan mempermudah perizinan gitu. Salah satunya untuk mempromosikan tadi melalui pameran ini ya. Pameran-pameran seperti ini juga kita melihat kerjasama MOU dengan berbagai ada namanya Cyber Kopi. Dia melalui media sosial, media internet mempromosi kopi kita. Ada ikut pameran dan juga kita berbagai event kita sangat aktif. Oke, tadi Pak targetnya untuk 5 tahun ke depan bagaimana? 5 tahun ke depan saya harapkan memang
pendapatan asli daerah dan desa sudah mulai ada. Ya. Sekarang kan baru berapa tahun. Harapan kami tidak melulu dari perkebunan kopi, juga dari perikanan, dari pertanian damat juga, dari nanti dari pariwisata ini. Makanya kita bentuk sekarang berbagai acara itu ada namanya ada venue Mountain Valley, kita bikin ada rest area, ada tempat-tempat panggung-panggung untuk performance gitu. Kemudian kita buka juga adanya TIC, Tourism Information Center, untuk mendapat informasi kita ada rumah adat dan sebagainya untuk mendukung itu. Juga ada wifi kita siapkan di sana. Oke, baik, terima kasih Bapak. Demikian pembicaraan kami bersama Bapak Hidayatullah Syahid, Bupati Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Dan jangan lupa jika Anda mengunjungi Kabupaten Kepahyang, langsung saja cobain kopi robustanya yang menjadi komoditi utama di sana.